Halo guys, balik lagi di channel RTGI Indonesia. Kali ini kita akan mulai perjalanan kita menjadi manajer di klub yang bernama Barrow. Seperti kalian sudah tahu ya, kita akan bermain di divisi 4 Liga Inggris atau bisa dibilang EFL League 2. Di video kali ini gue cuman pengen ini aja sih, kenalan istilahnya ya dengan para pemain kita, dan mungkin masih menelaah seperti apa line up yang akan kita gunakan. Karena di real life AFC Barrow itu menggunakan formasi 3 back ya. Tapi karena gue belum terbiasa dengan 3 back ini, kemungkinan nanti gue akan siapkan 2 opsi, yaitu 3-4-3 atau kita bisa switch ke 4-3-3 yang masih familiar dengan gue ya. Kalau menurut gue sih untuk formasi 3-4-3 itu sebenarnya bagus. Apalagi untuk klub yang mengandalkan counter attack. Dan ketika tim yang menggunakan 3-4-3 bertemu dengan tim istilahnya yang di atas, atau seperti contoh dari EFL League 1 istilahnya, itu akan berguna sekali. Karena apa? Karena 3-4-3 itu bisa di switch menjadi 5 back. FC Barrow pun di real life dia kebanyakan dia tidak mempunyai left back, tapi lebih mempunyai LWB atau bisa dibilang winger back. Jadi left back mereka bisa menjadi winger gitu istilahnya. Mereka akan lebih agresif menyerang atau bisa dibilang overlap. Gue akan bermain karena jujur gue terakhir main FIFA itu di FIFA 19 dan gue skip ke FIFA 20. Jadi dan terakhir di FIFA 19 pun gue main legendary, tapi menurut gue legendary masih masuk akal. Tapi entah kenapa seminggu kemarin itu gue udah latihan legendary masih belum nemuin momennya ya, atau belum ketemu apa ya istilahnya kliknya. Gue di sini bakal coba untuk world class dulu, karena menurut gue world class-nya udah star legendary menurut gue ya. Dan di sini mata uang tentu aja karena kita main di Inggris, kita akan ganti ke pound sterling. Liga Inggris kita nyalakan, dan di sini transfer window gue nyalahin ya. Tapi karena Barrow AFC ini yang tadi kita lihat sendiri, transfer budget itu dikit banget. Kalau nggak salah cuman di bawah 1 juta. Nanti kita lihat ya untuk lebih detailnya. Job internasional, karena gue hanya ingin melatih klub, gue matiin aja. Nah, ini dia menarik. Di FIFA 21 ini ada nama negotiation strictness. Jadi, di sini ada 2 pilihan, loose dan strict. Setahu gue loose itu adalah sama aja kayak transfer seperti FIFA 20 atau 19. Jadi, tingkat kesulitan dalam transfer itu adalah mudah. Ya, contoh kecilnya kayak misalnya lu main di Barca, lu mau beli Ronaldo, misalnya dulu ya, dari Barca lu mau beli Ronaldo nih dari Madrid, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi ketika lu ganti ininya ke strict, it's impossible man. Jadi lu tuh nggak bisa beli pemain rival. Kalau negotiation strictness-nya gue aktifin ke strict ya, tapi gue bakal ganti ke loose aja. Financial takeover itu adalah fitur dimana lu mendapatkan uang lebih. Misalnya ini kan Barrow FC kan transfer budget itu cuma 1 juta ya men. Jadi ketika lu aktifin ini, lu bisa tuh lihat, lu bisa 500 juta. Tapi menurut gue ini nggak realistis ya, jadi gue disable aja. Btw gue juga dari name stadium ya, gue ganti jadi Hawker Street sesuai dengan real life. Oke, langsung aja kita cek lagi. Terakhir roadcast 6 menit cukup lah. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini. Oke, sedikit cerita kenapa gue pilih Barrow AFC. Karena menurut gue Barrow AFC itu adalah tim yang baru promosi dari istilahnya, ada namanya di Inggris itu divisi 5. Divisi 5 itu Conference National League. Jadi dia tuh baru promosi, dan istilahnya ini tim yang paling ini loh. Ini adalah tim yang paling lemah di EFL League 2 karena dia berpromosi dari divisi 5. Jadi menurut gue akan menjadi sebuah challenge untuk gue sendiri, manajer asal Indonesia pertama yang melatih di divisi 4 Inggris, untuk membawa tim ini ya, at least gue sih pengennya sih masuk ke EPL ya. Karena menurut gue suatu saat nanti ketika kita sudah mulai berjalan series ini, ketika tim ini bermain di Liga Champions ataupun Europa League, menurut gue itu hanya bonus. Karena target gue sebenarnya hanya membawa tim ini ke kasta paling atas Liga Inggris, yaitu IPL atau English Premier League.
Oke, di sini ada 3 pilihan ini ya, pre-season. Di sini ada, ini hadiahnya paling gede sih btw, 1.080.000. Di sini timnya Barrow, Hamilton, Sparta Rotterdam, ini kan di Belanda ya. Karena ada FC20, Bohemian FC, Woolwich, FC Wimbledon tuh dari Inggris ya. Ini Eropa. Oke, gue jadi bakal pilihannya ini aja ya, karena hadiahnya juga lumayan gede. Oke, kita sudah sampai di menu awal dari FIFA 21. Nah, ini perbedaan FIFA 20 dan 21 adalah dari segi training. Jadi di FIFA 20 itu lu training yang gue tonton, tapi yang kalau gue mainin FIFA 19 BTW dulu itu sama, tapi sekarang tuh lebih detail lagi untuk training, sesi training. Kalau dulu kan FIFA 19 atau 20 lu training cuma oke, skip hari aja selesai. Kalau ini enggak, men. Jadi training itu di setting per hari dia. Nah, contoh ini. Latihan dulu ya, ke training day. Sekarang trainingnya gini. Modenya R3, tapi tetap aja ini ganti pemainnya. Di sini kan perintahnya inside the zone dribbling. Jadi ini kayak training aja, men. Sama aja. Cuman diganti menunya aja. Dan ini lebih detail pastinya. Ini untuk mengganti pemain. Jadi siapa aja pemain yang mau kita latih untuk berlatih ini inside the zone. Jadi di sini ada 3 pilihan: starting line up, bench, dan reserve. Starting itu ya tim utama, bench itu cadangan, dan reserve itu pemain yang nggak dibawa dalam match. Kita ada 3 pilihan di sini. Nanti kita akan lebih detail lagi. Sebelumnya gue mau baca email dulu. Tadi ada email ya. Bentar. Ada 6 email yang masuk ke dalam kotak email gue. Oke, ini cuman ya gitu aja sih. Youth Academy Report, kita lihat ya. Dominic Zajac dan Dexter Harris. Ini lumayan ya, overall ratingnya 61. Yang ini Davis dari Wolves. Bagus ya, development kita, atau pemain muda kita dapat 3 nih baru main. Selanjutnya ekspektasi. Oke. Ini dia board objektif kita. Kita disuruh untuk mencapai 16 besar dari FA Cup, dan kita sebagai tim promosi kita disuruh finish di mid table, at least peringkat 10 sampai 13 ya mid table lah, 10 sampai 15. Itu tengah-tengah, tapi balik lagi, target gua kalau bisa posisi 1 atau enggak, at least gue masuk playoff, zona playoff itu 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu diadu lagi, nanti kayak ada second leg gitu. Nanti finalnya di Wembley. Dan itu akan memperebutkan 1 tiket untuk masuk ke EFL League One. Ya semoga, gue sih pengen otomatis ya, tapi kalau the worst case-nya kita hanya masuk di peringkat 5 atau 6, oke, kita akan bertarung di zona playoff. Dan ada lagi di bawahnya sing at least 2 player younger. Oke, tadi kan kita udah punya 3 ya. Kita bisa kok itu masukin 2 pemain, dan objektif yang ini paling bawah ini kita selesai. Financial high, finish with at least 900 pounds ya. Profit. Jadi di first transfer window kita harus profit 900 at least. Itu mungkin jual pemain ya. Karena ya emang balik lagi, keuangan Barrow itu bener-bener ini ya. Ini scout dari ini kita lihat ya, keuangan Barrow tuh ada berapa. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Keuangan Barrow cuma 800. Kalau kita geser, paling tinggi ya 9,5. Kemungkinan sih ini bakal gue beli. Kemungkinan gue bakal hire staff ya di sini. Betul. Ini dia nih. Untuk scouting player untuk sekarang beda lagi menunya. Oke, kita punya 1 namanya Ethan Whitehouse. Scoutnya cuman pemandu bakat kita cuman bintang 1 cuy. Coba kita hire ya, kita lihat harganya. Oke. Ini ada yang 3 bintang 225 sih. Atau ini. Jangan gak uang ya. Oke. Gue bakal di episode kali ini gue bakal hire 1 dulu, Adam Dean dari Inggris.
Adam Dean ini bakal gue kirim di Inggris aja ya, satu di daerah yang sama. Oke. 6 bulan apa 9 ya? Oke, gue bakal kirim jangka panjang ya, kayak tapi 288 9 bulan. Gue bingung nih di sini nih karena kita spend uang lumayan banyak di sini. Oke, di tengah-tengah aja ya, kita ambil 6 bulan ke depan. Jadi Januari itu selesai. Untuk pemain ini aja lah. Jadi semuanya masuk, kiper, defender, striker, oke lah. Ini juga di sini. Gue pengen scout ke Rusia. Ini karena murah, gue 3 bulan lah cukup lah ya, 3 bulan. Oke, hire scouting udah. Selanjutnya kita akan taruh di email masuk lagi. Ini dari scouting kita ya, kalau dia udah depan sudah sudah berangkat ke Inggris 6 bulan, yang satu lagi 3 bulan ya di Rusia. Oke. Kita apa lagi sekarang? Nanti kita bakal ke ini ya. Untuk pengenalan pemain. Di sini ada weekly schedule. Jadi istilahnya kayak training, rest, dan recovery. Ada 3. Jadi ini pengaturannya begini. Match itu ada di tanggal 5. Jadi at least kita punya 1, 2, 3, 4 hari before match. Oke, jadi gimana? Menurut kalian gimana? Baiknya gimana pemain kita latihannya tuh di hari apa gitu. Coba gue sih pengen kalian aktif ya. Maksudnya ada aktif ini, kalian bantu gue untuk menentukan jadwal atau transfer atau line up. Jadi ini sambil menunggu jawaban kalian, gue diemin dulu ya. Nanti ketika memang kalian sudah komen, ya nggak apa-apa, satu orang mau komen juga, yang penting ada yang membantu gue gitu untuk penentuan jadwal training tersebut ya. Kita tanggal 5 hari Minggu main lawan FC Vaduz. Oke. Kita masuk ke Squad Hub. Gue bakal urutin dari kiper. Oke, udah ini. Jadi kiper utama Barrow AFC itu Joel Dixon, umur 26, kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Yang pasti ini bakal gue perbarui sih, karena dia kiper utama juga, tapi overall rating 56. Nah ini Josh Lillis, kontraknya juga sama, tersisa 1 tahun lagi. Jadi harus kita perbaruin karena nanti di Januari dia bisa pre-contract agreement dengan klub lain, dan dia di musim 2021-2022 dia bisa gabung ke klub lain. Jadi kita akan perpanjang kontrak dia karena dia di sini krusial. Di sini role krusial bisa kita lihat. Dan yang Joel Dixon itu important. Kiper ketiga kita ada Scott Molney. Ini kiper muda kita, sama, kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Selanjutnya, nah ini yang gue bilang tadi, left wing back Josh Kay itu posisinya LWB strip left midfielder. Jadi ini dia istilahnya multi position ya. Ketika kita mau switch ke 4-3-3 bisa, dia bisa ngikut, bisa diposisikan ke LM. Tapi ketika kita pakai 3 back, 3-4-3 misalnya, dia bisa berfungsi sebagai left wing back atau yang sebagai back yang sering overlap, istilahnya membantu serangan. Jadi nanti sesuai kondisi aja ya, kita tentukan dia mau main di posisi apa, karena dia bisa di 2 posisi, dan di FIFA 21 kita bisa mengganti posisinya dia. Jadi pemain ini bisa kita, misalnya ini pemain LWB, kita mau ganti jadi right wing back bisa. Tapi nanti ada kayak semacam estimasi waktunya. Misalnya dia gue ganti, ini dia nih Josh Kay ini gue ganti jadi RWB, mungkin bisa ganti itu dalam jangka waktu 3-4 minggu. Jadi dia di sini diganti jadi RWB strip LM gitu. Tergantung kita maunya apa. Oke, lanjut ke Sintel. Gue gak tau ini cara baca gimana sih, tapi kayaknya Gosintel, dia dari Afrika. Ini dia bisa 2 posisi juga, left back dan central back. Dia bisa jadi back tengah istilahnya. Nice. Di umur yang
masih 26, masih ya oke lah, masih muda, bisa dibilang muda, atau masa emasnya juga dibilangnya. Lanjut LB kita, dan BTW dia krusial ya. Selanjutnya Bobby Burns. Dia juga sama kayak si K ya. Bobby Burns ini LB dan strip LWB. Jadi kita punya dua opsi di sini, dan ini menandakan bahwa Barrow AFC itu benar-benar menggunakan formasi 3 back ya, dengan mengandalkan winger back tersebut. Ini pemain masih muda dari Irlandia, tapi rating dia udah 65. Ngalahin dia K. Jadi kemungkinan gue lebih pakai dia ya. Bobby Burns ya, kita bisa lihat ya, rating ini udah tinggi 65. Next, tapi ini juga dia krusial ya BTW. Selanjutnya Matthew Platt ini posisinya S-back ya, atau bisa central back. Umurnya masih muda juga, umurnya 22 tahun, dari Inggris. Squad role-nya dia important, istilahnya kita ganti-gantian. Kalau important itu, kalau krusial harus main terus. Selanjutnya Sam Hurd ini udah mulai lumayan veteran ya. Ini adalah kapten kita BTW. Dia kontraknya sisa setahun lagi guys, sama kayak yang si ini nih, 3 ini 4, banyak ya pemain kita yang kontraknya habis tahun ini. Dia 32, gue pengen lihat deh statistiknya. Dia strength 73, stamina 66, biar turun ya sih, tua juga. Jumpingnya masih tinggi sih, 70, reaksi 63, agresi 63, aggression, intercept ya sosol lah. Lumayan lah, ini bisa kita ambilin sih. Coba kita lihat tadi role apa dia. Role dia important BTW, jadi harus tetap ganti-gantian nih kalau main Platt. Selanjutnya James Jones ratingnya 53 overall, umurnya 23 tahun, dari Wales. Kita lihat ratingnya, jumpingnya 71. Si Hurd itu cuma 70, jumping 71, sprint 67. Ya lumayan ada larinya sih ini. Strength 69 tadi sih. Oke, Hurd menang di sini ya di strength-nya. Ini bisa kita latih sih. Oh sorry, Jones itu 69 ya, gue kurang lihat. Strength-nya 69, 73, jadi beda tipis dengan perbedaan umur yang lumayan ya. James Jones ini bisa jadi opsi pemain muda kita, back muda kita tentunya. Nah, ini dia back yang gue bawa dari negara gue. Sebenarnya Elkan ini back Indonesia. Sebenarnya dia kena darah Thailand juga, tapi dia memilih untuk bermain di timnas Indonesia. Dia udah gue bikin overall ratingnya ya sereal mungkin, dari berdasarkan kemarin gue nonton Indonesia Tour di Kroasia. Menurut gue dia pantas dapat rating overall 60 ini. Dan pengalaman dia yang udah main di Eropa juga, di Liga Inggris juga, bukan Liga Inggris tapi di divisi kalau nggak salah 2 ya, atau 1 gitu, gue lupa. Sebelum gue bawa kesini, Elkan Bagot, umur 17 tahun, asal Indonesia. Tingginya lumayan loh, 190-an dia. Postur yang sangat menarik. Selanjutnya Scott Wilson ini balik lagi, dia posisinya central back, straight L back atau left back. Jadi kita punya banyak opsi untuk tadi kan kita kan banyak ini ya. Untuk objektif kita dituntut untuk transfer ini. Pertama kita disuruh profit kalau nggak salah sekitar 900 ya. Ini bisa jadi opsi, bisa kita jual sih, karena terlalu numpuk juga S-back kita untuk apa gitu. Gue pengen formasi gue tidak perlu back sebanyak ini sih sebenarnya. Ini terlalu banyak menurut gue. Oke. Selanjutnya Patrick Bro juga sama. Itu kan banyak banget nih yang multi posisi ya. CB, strip LB juga, main dari Inggris. Cuman ini lebih bagus sih kayaknya dari ini. Iya benar. Patrick Bro ini lebih bagus, 3 rating ya dari si Wilson. Dari segi tinggian Patrick Bro juga 6.3, 6,3.
Setahu gue 6,3 itu sampai 190 kalau nggak salah ya, gue juga lupa sih berapa pastinya. Cuman ini tinggi dia, tinggi nih. Back kita betul tinggi ya, lumayan lah untuk menghandle bola atas ya. Ini lah Patrick Bro, umur 24, asal dari Inggris, kaki kiri. Kita bisa lihat stamina sama strength dia 74, 77 cuy. Gue pengen tahu dah role dia apa ya. Oke, role dia important di sini. Oke, gue bakal pertimbangin dia juga. Nanti kita akan coba-coba atur-atur formasi ya di uji coba nanti. BTW karena FIFA nggak dapat lisensi ICC atau International Champions Cup, dia bikin nama sendiri yang tadi kita lihat ya. Selanjutnya kita menuju sebelah kanan. Bradley Barry ini umur 25 dan dia kontraknya sama, tersisa 1 tahun lagi. Overall rating 61. Kita bisa lihat di sini pace-nya 74, tinggi ya, pace kenceng. Maksud gue dia pelari ya, kenceng. Oke, bener sih. Akselerasinya 76, agility, kelincahan 72, sprint speed 73, men. Wow. Stamina 74. Ini bagus sih. Ini bagus sih men dia. Kemungkinan dia bakal ini sih, mengambil posisi sebelah kanan ya. Selanjutnya Connor Brown. Oke, ini salah satu kandidat yang bakal gue jual sih. Umur 27, posisi sama kayak Barry. Tapi ya sosok lah. Gue bakal gue jual ini kayaknya. Karena ini lumayan profit ya untuk ngejual dia nih kayaknya. Umur 27, rating 58, dan kebetulan kontrak expiring dia tinggal 1 tahun lagi. Oke. Bakal gue taruh di transfer list. Iya, emang gue bakal berkurang 1, tapi nanti kita bakal latih 1 yang dari kiri, kita bakal oper ke kanan karena di sebelah kiri tuh yang left back itu banyak banget men. Jadi gue bakal latih 1 jadi RB ya. Nah si Connor Brown bakal gue jual. Udah gue masukin di transfer list juga. Selanjutnya central defender. Ya mungkin kalian salah fokus sama yang di bawah ya, tapi kita bakal di sini dulu. Tom Bidling ini umurnya 24 tahun, asal Inggris juga. Dia overall ratingnya 59, bisa kita lihat di sini. Physical 67, defense 58, tapi masih lihat panah atas 2. Tandanya dia masih bisa berkembang lagi dengan pesat ya di posisi tersebut. Strength-nya 71. Yang lainnya masih naik lagi, masih bisa naik. Oke, Tom Bidling ya. Ini dia bawahnya. Brilian Aldama, pemain Garuda Select yang gue bawa ke tim ini. Karena gue ngeliat cara main dia tuh keren men. Cara dia ngatur tempo, ngatur serangan itu bagus banget sih menurut gue. Kita lihat overall ratingnya ya di sini. Gue ambil berdasarkan yang gue tonton waktu itu Garuda Select. Kebetulan waktu itu gue nonton Garuda Select juga, dan seriesnya juga yang ada di TV Mola itu. Jadi gue ambil berdasarkan itu aja sih. Tingginya ya 170-an. Ya wajar ya, orang Indonesia 170 tuh tinggi. Kita lihat dari skill move ya, dia lumayan skillful ya orangnya, pemainnya maksudnya. Gue kasih 4 bintang skill move dan 2 weak foot karena dia cenderung kaki kanan. Physical 60, defending 57, masih bisa naik semua. Pace-nya 56 ya, untuk pemain defender bagus. Passing dia 52, itu harus di boost terus sih, kita genjot terus. Acceleration 54, strength 60, kekuatan dan stamina juga 60. Menurut gue ini sangat potensial ya pemain asal Indonesia ini, Brilian Aldama, umur masih 18 tahun. Selanjutnya Mike Jones. Mike Jones ini pemain veteran juga ya, overall rating 63. Ya ini udah dikit lagi pensiun sih kayaknya, tapi dia mempunyai rating yang lumayan dan mempunyai atribut yang bagus juga. Physical 71, pace-nya 74, kencang juga berarti dia. Bisa dilihat di sini jumping dia 90 men. Mungkin ini jumping tertinggi di klub, maksudnya ini jumping tertinggi di antara yang lain ya. Acceleration juga kencang 71, jumping 90, sprint speed 72, stamina
82 pemain yang bakal gue jamin starting line up. Kenapa gue jamin? Karena di sini pun krusial. Kalau kita nggak mainin bisa-bisa dia ini ya ngambek. Selanjutnya ada pemain veteran gitu yang satu lagi, Jason Taylor. Sisa kontrak 1 tahun lagi tapi overlapping 59. Ini 59 sih untuk umur segini pasti turun lagi ya. Gue yakin turun lagi. Mungkin sekitar 56 di akhir karir dia. Tapi squadnya, tapi di sini role-nya important dia. Kita bisa lihat atribut-atributnya, fisiknya masih bagus ya. Meskipun umur 33, fisiknya dia 76. Jumpingnya 73, stamina masih 80, strength 74, aggression 76. Oke, masih bisa untuk menjadi cover Mike Jones. Selanjutnya ada Lewis Hardcastle. Dia posisi tengah atau pengatur serangan juga bisa. Balance 72, stamina 75. Ya oke lah. Nanti kita lihat ya selanjutnya bakal gue taruh gimana. Dia juga role cuman rotasi. Di sini juga dia kontrak expired tinggal 1 tahun lagi. Selanjutnya ada Harrison Wiggins. Ini lagi dipinjemin ya, lagi on loan at Barrow, lagi pinjaman. Pemain ini pemain pinjaman maksud gua. Ya, kita lihat nantilah kalau pemain pinjaman ya. Squadnya juga role-nya juga rotasi. Nah, ini dia. Callum Gibran. Untuk kalian fans MU mungkin tahu ini siapa ya. Pemain yang dulu sempat diisukan, maksudnya bukan diisukan, pemain yang sempat digadang-gadang akan menjadi Messi-nya MU. Gue ingat banget dia main di lawan Barcelona, main lincah banget cuy. Dan banyak dibilang, waktu itu sama fans-fansnya banyak dibilang, ini wajib dipromosin ke tim MU. Nyatanya dijual sekarang. Callum Gibran. Dia role krusial, kita lihat atributnya. PS 68, passing 63, dribbling 63, akselerasi 70, masih naik lagi sih, ini harusnya sprint juga sama. Free kick, dia bagus di free kick sih, 72. Ya kemungkinan dia bakal ngambil set piece atau free kick yang ada di tim ini sih. Oke, satu lagi pemain asal Indonesia yang gue bawa adalah Jack Brown. Jack Brown ini dia pernah mendapatkan istilahnya ya, di Soccer School MU. Beda ya, Soccer School MU sama SSB-nya MU itu beda. Soccer School itu kayak acara yang dibuat oleh MU untuk melatih anak-anak muda yang ada di seluruh dunia. Dan Jack Brown kebetulan ada di Soccer School MU waktu itu dan mendapatkan gelar pemain terbaik ya. Bukan salah satu lagi sih, dia mendapatkan gelar pemain terbaik di Soccer School tersebut. Dan dia gue bawa di tim ini. Di sini dia skill move-nya 4, weak foot-nya 3. Umurnya masih 18 tahun. Kita lihat atribut yang lainnya. Stamina 61, strength 53, akselerasi 61. Ya lumayan lah untuk pemain 18 tahun ya. Dia juga role-nya rotasi ya role dia. Selanjutnya Dior Angus. Ya sama juga, dia tersisa 1 tahun kontraknya ya. Pasti nanti gue bakal perbarui sih karena umurnya masih 26. Dan dia bisa ada 2 posisi juga, second striker dan right midfielder. Ada 2 posisi dia ya. Coba kita lihat ininya, kita lihat atributnya. Atributnya lumayan bagus ya. Pace-nya 71, sprint-nya 71. Oke, dia sprinter sepertinya ya, pelari. Dan role dia itu important. Selanjutnya ada Scott Quickly, umur 27 tahun. Dan ini gue tahu di real life pun mereka pakai pemain ini jadi tim inti karena memang bagus ya. Dan umurnya juga 27 tahun, bisa dibilang masih masa emasnya dia. Kita lihat atributnya, physical 75, strength 80 ya. Ini mah bener-bener tim inti sih Scott Quickly ini. Lanjut Jack Hindle ini juga termasuk pemain inti ya. Dia ada 3 posisi, second striker, right winger, left winger. Dia bisa kiri kanan ya. Ini dia pemain multi posisi sih intinya. Good sih. Kita lihat atributnya pace 76. Ya ini juga sama, pelari juga sama kayak ini ya, sama kayak Angus. Selanjutnya Luke James,
striker kita ini muda, istilahnya masih muda, 25 tahun. Akselerasinya 74, agility 73, speed 75, pace 75. Statusnya oke, dia nggak harus kita perbarui sekarang di kontraknya. Role important, ya overall rating 59. Untuk rotasi cukup lah ya. Yang terakhir, Morgan Penfold. Ini bakal kita perbarui juga kontraknya, karena tinggal 1 tahun juga, striker muda kita ya. Kita lihat di atribut, ya atribut pemain muda, kita bakal genjot dia sih. Skill move 2, weak foot 2, ya oke lah, kita bisa latih sih. Oke, ini jadi total pemain kita. Oke, gue rasa untuk episode kali ini cukup sampai sini. Ya, nanti akan ada lanjutan part 2-nya setelah ini. Oke, thank you guys.